Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hakikat, implementasi, dan praksis demokrasi yang ada di Indonesia menurut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, topik yang akan kita bahas hari ini mungkin bisa dibesarkan, Mbak. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah definisi dan sejarah dari demokrasi. Kemudian ada 3 tradisi demokrasi politik. Juga ada pemikiran demokrasi yang ada di Indonesia dan bagaimana pengimplementasian ke demokrasi pada politik modern. Baik, definisi dan konsep demokrasi. The government from the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa sih arti ungkapan tersebut? Nah, konsep demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Ada 3, yakni secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Kemudian yang kedua, secara sosiologis sebagai sistem sosial. Dan yang terakhir, secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Kemudian menurut USI 1995, demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar, yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan dan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan dan di depan hukum, prosesi hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama, dan serta mufakat. Baik, selanjutnya dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Yang kedua aspek ini tersebut menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara, dan dalam suatu negara demokrasi, suatu negara dapat melaksanakan pemerintahannya dengan menggunakan sistem parlementer ataupun presidensial. Seperti yang kita ambil contoh negara Indonesia yang dalam pelaksanaannya pemerintahannya menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki sesuatu yang khas. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak disangka bahwa nilai pokok dari demokrasi itu sudah sangat cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi? Menurut pendapat Ahmad Hatta, atau yang dikenal sebagai Babak Demokrasi Indonesia, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni ada tiga hal. Yang satu, cita-cita rapat; dua, cita-cita masa protes; dan tiga, cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat yang tidak berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.
materi demokrasi tentang pemikiran Indonesia. Selanjutnya, silakan. Oke, baik. Di sini mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. With democracy, there is no selfishness, no pushing each other buttons, no insulting each other, no harassing each other, no putting each other down. There is mutual respect, mutual understanding, mutual acceptance of other people's opinion, mutual tolerance, mutual and comfortable life will definitely be created. Jadi kehidupan demokrasi yang bagaimana sih kita kembangkan tuh? Demokrasi itu memiliki sifat yang universal, yakni diakui seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas masing-masing tiap negara. Dan sifat khas demokrasi setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Dan di Indonesia kita menganut ideologi Pancasila. Dan ada 10 pilar demokrasi Pancasila, yaitu pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kelima, dengan pembagian kekuasaan. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8, demokrasi dengan otonomi daerah. 9, demokrasi dengan kemakmuran. 10, dengan demokrasi yang berkeadilan. Dan mengapa demokrasi itu penting? Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan dan memiliki persamaan di muka hukum tanpa adanya perbedaan. Jadi ada hal yang membuat demokrasi itu penting, yaitu partisipasi dalam membuat keputusan pertama, kedua persamaan kedudukan di depan hukum, ketiga distribusi pendapatan secara adil dan bagaimana sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan pencapaian tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Dan itu dari saya. Terima kasih. Termute. Baik, itu tadi penjelasan tentang hakikat implementasi dan praksis demokrasi yang ada di Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mungkin kalau Zoom ini nggak ada pertanyaan ya, kita akhiri saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah.